sering melangkahkan kakinya menuju ke masjid, berbahagia apa dia akan dapat nanti pada hari kiamat? Cahaya yang sempurna. Langkah yang kamu bawakan, langkahnya itu menuju kepada masjid, itu langkah yang akan membuat kamu bahagia nanti pada hari kiamat. Basyir. Jadi ini termasuk salah satu orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan punya keistimewaan. Tahu kiamat tidak ada keistimewaan. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di antara orang-orang yang beruntung pada hari kiamat nanti orang yang masya'in, sering melangkahkan kakinya di malam hari untuk menuju ke masjid. Masya Allah, dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain itu disebutkan, siapa yang melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid, a'adallah bikulli khutwatin nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, setiap langkahnya itu akan Allah siapkan nuzul, rumah yang sudah siap pakai setiap kali dia melangkahkan kakinya. Kullama ghada aw raha, baik dia melangkahkan kakinya itu ke masjid pagi hari atau sore hari. Dari sini ulama ada yang menerangkan bahasanya siapa yang membawa kakinya jalan menuju tempat yang di situ diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkahnya itu akan membawa dia kepada ridhonya Allah, langkahnya itu akan membawa dia ke surga. Tak kudu yang masjid. Wong sing sering gawa sikile digawa nyang nggen sing dikono ridhai Allah mudhun, ngaji, silaturahmi, ziarah orang soleh, majelis taklim, majelis zikir, sholawat, sholat, atau bantu orang lain. Bantu orang lain ini ibadah loh. Nanti mau bantu tetangga ente, mau bagi-bagi nasi misalkan, ente datang ke rumahnya, langkahmu itu membawa ridhonya Allah, langkah yang bisa mendorong ke surga. Lah ya apa lah kon sambendina melaku yang sekolahan ngaji. Oh, Masya Allah. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Langkah yang bisa membuat orang itu bahagia, beruntung pada kiamat, langkah yang dia bawa ke tempat yang itu banyak Allah diturunkan. Sudah jelas ini. Yaumal qiyamah. Cuman melakukan iya, cuman melakukan doa. Masya Allah. Tapi gara-gara dia ini, ini loh. Ya memang orang ke masjid itu memang tujuannya sholat, tapi di sini umum, baik dia itu ke masjidnya mau zikir mau apa, tidak ketemu kan. Saking utamai langkah yang dibawakan oleh seseorang itu, dibawakan langkah yang dibawa kakinya menuju tempat yang mulia itu bisa memberi dia keuntungan pada hari. Jadi kok ngono. Masya Allah. Ada cerita yang sangat terkenal, cerita itu di hadis disebutkan, di hadis sholihin, di kitab hadis disebutkan, ada orang cerita mau tobat yang mateni uang sampai 100, datang kepada satu ulama, saya ini bisa tobat apa enggak? Oh bisa, tapi dengan syarat kamu pergi ke sana, ke tempatnya sana, coba inti tanya ke syekh atau ustadz atau kiai yang ada di sana, dia bisa memberi fatwa. Akhirnya jalan, dia keluar dari desanya, jalan mau ke desa itu, mau tanya sama ustadz itu, mau tanya tujuannya apa, mau tanya mau tobat. Sampai di tengah jalan mati. Paham ini? Sampai di tengah jalan mati. Akhirnya ada 2 malaikat bingung, rebutan. Oh ini jatah saya, ini pantas masuk surga. Oh enggak, ini jatah saya, dia tuh membunuh 99 orang. Mateni 99 uang loh, 99 orang, bayang no nanti. Dosa besar. Enggak, ini dia ini tujuannya ke desa itu mau tobat, belum tobat ya, mau tobat, mau tanya sama satu kiai sama satu ustadz di situ, bisa ndak orang kayak saya ini tobat? Masih mau tanya, bukan mau tobat. Lah iso baru tobat kok. Cuman mau tanya,
Lah kok di tengah jalan mati. Lah kok diakui sama malaikat rahmat bahwasanya oh ini pantas masuk surga. Gara-gara apa? Dia tujuannya mau tobat. Belum tobat, mau tobat. Bingung rebutan engkel-engkelan malaikat. Oh enggak ini neraka, oh ini surga. Akhirnya Allah ngutus malaikat langsung. Iku dua malaikat itu tolong dilerai, tolong dipisah. Sing ribut iku. Sing ribut iku tolong. Jadi wong iki kon lek kate nglakoni apik terus mati kon iso nggarai malaikat ribut lho akhirnya. Ya, dilerai. Dipisah. Terus subhanallah apa? Allah nyuruh bumi ini untuk geser. Misalnya iki nggene maksiat kiri, nggene tobat itu kan suruh geser ke kiri sedikit. Sehingga ketika geser ke kiri sedikit kan hitungannya langkahnya lebih banyak menuju ke kebaikan. Iya enggak? Kalau pas di tengah kan 50-50, ini enggak, suruh geser dikit. Cuma lebih satu jengkal. Lebih satu langkah toh. Allah mengilhamkan bumi. Gara-gara apa? Orang ini punya niat baik, akhirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih langkah itu jelas-jelas ke masjid, jelas-jelas mau sholat, jelas-jelas mau sholawat, jelas-jelas mau tobat, mau ngaji, nyari ilmu dan lain semacamnya. Masa enggak dimudono ridhoi pangeran? Dalam satu riwayat bukan lebih satu langkah. Cuman apa? Ketika orang itu berdiri pas di tengah-tengah, cuman bayangannya itu miring ke tempat yang bagus. Matahari ono di gono kan ya, ada di kiri. Sehingga kan kalau kena cahaya, bayangannya kan masuk ke tempat yang kanan. Cuman gara-gara satu bayangan orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ya apa lek awakmu iku digawa ono di masjid temenan. Salat temenan. Masya Allah. Jadi ini langkah yang bisa membuat orang itu beruntung. Langkah ini. Bulu arhamakum walau bisalam. Bulu arhamakum walau bisalam. Rawahul Bazzar. Bulu, basailah arhamakum, kekerabatan kalian, walau bisalam, walau dengan hanya sekedar uluk salam lek ketemu. Jangan sampai kering, jangan sampai senggang, jangan sampai renggang, jangan sampai nggak harmonis. Jadikanlah hubungan kekeluargaan itu harmonis. Walaupun cuma dengan sekedar uluk salam lek ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Ala adullukum bi'amalin, katanya Rasulullah dalam hadis yang lain. Ala adullukum, mau ndak aku kasih tahu, katanya Rasulullah, bi'amalin, satu amalan. Ketika amalan ini dikerjakan oleh kalian, tahabbtum, kalian akan saling mencintai, saling kasih sayang, saling harmonis. Apa jadi Rasulullah? Afsyus salam bainakum, sebarno salam, ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi uluk salam ini ya bisa menjadi salah satu sebab kemasyarakatan, kekeluargaan itu rukun. Ini nas dari Rasulullah, sudah jelas teko Kanjeng Nabi. Kau lek pengin delok keluarga itu tentrem, rumah tangga itu tentrem, yang banyak hidupkan sunnahnya Nabi di situ. Masyarakat pengin tentrem, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kunci situ. Paham? Bulu. Jadi jangan sampai kering, senggang hubungan ini. Kalau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Bulu arhamakum wala bisalam. Kunci harmonis itu ya. Kiat hidup harmonis ini, diantaranya kiat hidup harmonis itu sering uluk salam. Masuk rumah, assalamualaikum. Tidak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Caranya kalau masuk suatu tempat tidak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ada orang, walaupun anak kecil, istri ente di luar, ibu ente di luar, saudara ente di luar misalkan, ada bayi ente tidur di dalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia nggak dengar, kalau ada orang, kalau nggak ono bersih. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-solihin. Karena satu tempat itu tidak mungkin kosong dari arwah-arwah suci, malaikat, jin, atau apa ya penduduk-penduduk yang lainnya yang kita nggak tahu. Burikali ummati fi bukuriha, dibarokai, akan diberkahi li ummati, umatku, fi bukuriha, yang setiap paginya dia bangun atau setiap paginya dia beraktivitas. Maksudnya nggak melewatkan waktu pagi. Habis subuh, habis sholat, tak turu sampai isyraq itu barokah, walaupun diem tok.
apa? Orang yang nggak tidur dan dia itu tetap di musolanya dalam suatu hadis. Orang yang nggak tidur dan dia itu tetap di tempat sholatnya, sholat di rumah atau di masjid, atau pulang dari masjid diem di rumahnya nggak tidur sampai terbitnya matahari. Orang yang nggak tidur mengerjakan wirid, zikir, ngaji atau apa, amal baik pokoknya. Yang mengerjakan itu orang itu sampai terbitnya matahari, metune matahari, sampai surupi matahari, keluarnya matahari. Orang yang nggak tidur semacam itu akan dapat apa? 2 pahala. Pahala apa? Hajaten, 2 kali haji sempurna, 2 kali umroh sempurna. Isa bendino haji isa kan. Kalau mau haji belum tentu diterima loh. Ya, orang naik haji belum tentu diterima. Kalau ini sudah jelas nanti dapat pahala utuh 2 kali lipat pahala hajinya, 2 kali umroh, 2 kali. Hanya nggak tidur setelah subuh sampai isyraq, sampai terbitnya matahari. Baina kulli adzanain salatun liman sya'. Setiap antara 2 azan itu ada salat. Aslinya ada salat sunnah liman sya' yang mau ngerjakan. Ini hadis, dalam satu keterangan disebutkan hadis mengenai salat qobliyah maghrib. Ada yang ngomong umum. Jadi qobliyah maghrib itu udah apa-apa, ente mau salat qobliyah maghrib udah apa-apa, sekarepe singkati salat. Lek sik suwe waktune ya Allah Akbar mari adzan salat sik enggak apa-apa. Atau enggak salat enggak apa-apa. Kalau sekiranya setelah adzan langsung salat enggak usah salat sunnah, langsung salat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, baina kulli adzanain salatun liman sya'. Ada salat di sana yang disunahkan di antara 2 adzan, di antara adzan dan iqamah, di antaranya apa? Qobliyah zuhur, qobliyah asar. Nah, itu kan. Ada beberapa salat kan qobliyah, enggak semuanya ada qobliyahnya kan? Qobliyah isya, qobliyah subuh. Kayak gitu. Salatun liman sya'. Al-badi bisalam bari'un minal kibri. Yang pertama kali mulai uluk salam ketika ketemu orang, inti yang uluk salam. Orang yang biasa uluk salam terlebih dahulu itu berarti dia tuh bari minal kibri. Berarti di hatinya enggak ada sifat sombong. Ini cara ini. Ini kalau pengen bersih dari sifat sombong, ini diantara caranya. Ketemu orang, assalamualaikum. Enggak jaga image, isin. Saya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang uluk salam pertama itu, lek ketemu wong, dalam satu keterangan disebutkan, siapa yang ketemu saudaranya sesama mukmin, terus dia memulai uluk salam dulu, dari satu salam yang dia sampaikan kepada saudara sama mukminnya itu akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga, gosron fil jannah. Gara-gara salam, rek. Ente banyak nyelengi seperti ini, ente banyak siap menyediakan tiket untuk masuk surga berarti. Itu. Nek pola diterima oleh Allah, akhir dosanya ente diampuni semua, akhirnya masuk surga. Tidak ada yang remeh ya. Sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi itu ingat, tidak ada yang remeh ya. Al-badi, wong sing mulai bisalam, salam terlebih dahulu bari, berarti dia tuh bersih minal kibri, dari sombong. Al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alayya Allahumma shalli ala Muhammad. Al-bakhilu, orang yang pelit. Siapa orang yang pelit itu? Man dzukirtu, ketika aku disebut namaku, katanya, nama Nabi disebut indahu, pada sisi dia, di sampingnya dia, nama Nabi disebut, mendzukirtu indahu falam yusalli alayya, dia enggak bersolawat sama saya. Ono jenenge Nabi disebut, uang udah uluk salam, iku wong cerek, iku wong pelit, paham? Orang yang semacam itu enggak bakal bisa ngelihat wajahnya Nabi pada hari kiamat nanti. Wailun man lam yarani, katanya Rasulullah dalam hadis yang lain. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Padahal kiamat itu gelap yo. Peteng kiamat itu. Wajahnya Nabi ini satu-satunya wajah yang paling terang pada hari kiamat. Kan kita ini mati lampu, ada satu lampu yang hidup, dari jauh pasti kelihatan ya, Pak? Ini di nah, kok ini orang tidak bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi, padahal wajahnya Kanjeng Nabi ini wajah yang sangat terang pada hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara bakhil. Wailun man lam yarani. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku pada hari kiamat, katanya Rasulullah. Man ya Rasulullah, tanya Sayyidah Aisyah, siapa ya Rasulullah orang yang tidak bisa melihat wajah sampai pada hari kiamat? Sayyidah Aisyah itu bingung, padahal peteng. Terus sampai lagi satu-satunya wajah yang terang, mau sudah ketok lah gitu loh. Kok bisa tidak kelihatan?
Apa itu ya Rasulullah yang tidak bisa kelihatan? Katanya, dijawab oleh Rasulullah, al-bakhil. Orang yang tidak bisa melihat wajahku pada hari kiamat itu adalah orang yang pelit. Siapa al-bakhil? Siapa orang yang pelit itu ya Rasulullah? Man dzukirtu indahu. Ketika namaku disebut, dia tidak ucap salam, tidak ucap salawat kepada saya, itu orang yang pelit. Itu orang yang pelit. Orang yang pelit itu tidak bisa melihat Kanjeng Nabi pada hari kiamat. Ono jenenge Kanjeng Nabi sebutan selawat mangkane. Qala Rasulullah Allahumma shalli alaihi. Qala Rasulullah Allahumma shalli alaihi gitu. Jangan nunggu dipecut. Jangan biasa jadi sapi, Bang. Dipecut buru melaku. Paham? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-birru husnul khuluq. Mumahaka fi sadrika wa kana an yattali alaihinna. Husnul khuluq. Al-birru, apa al-birru itu? Berbuat baik apapun macamnya. Husnul khuluq itu termasuk akhlak yang baik. Di antara orang itu tanda akhlaknya itu husn, bagus, albir, dia sering mengerjakan perbuatan yang baik atau berbakti. Albir itu secara umum berbuat baik, secara umum. Ya, telok albir. Ya. Ya. Al-huluk yang baik. Wal itu apa? Salah itu kafi sadrik, yang meresahkan hatimu. Lek ono kerjaan ente mau ngelakoni apa saja, kok hati ente enggak srek aja terusno, paling enggak tepak iku wis. Berarti enggak bagus itu. Wa karihta, dan yang membuat hatimu resah dan kamu enggak seneng. An yattali alaihin nas, ketika ada orang tahu ketika ente ngerjakan itu, paham? Misalkan ini secara umum ya, secara umum ithm itu berarti perbuatan jelek. Perbuatan jelek itu apa? Ya enggak cocok. Terus ente sama ada orang yang tahu perbuatan itu, ente enggak seneng. Paham? Isin ente, malu ente kalau ada orang lain tahu, ente malu. Atau ketika ada orang lain tahu, ente enggak seneng. Risih. Oh, berarti itu ithm. Berarti itu perbuatan yang enggak bagus atau itu berupa dosa. Contoh ente moro-moro melaku di jalannya sepi, ente ngentut, dikira ada yang dengar, misalnya ngentut, ternyata ente noleh ada orang di belakang, ya apa ente perasaan nih? Gak enak kan? Aduh, ya berarti yang ngentut sembarangan itu udah bagus, gitu loh, paham? Ngentut di tempat umum misalnya, gak bagus, hati-hati. Oh, ente tepak santai, dikira udah guru ngentoleh, beri apa? Na'udzubillah minta. Masya Allah. Al-barakatu ma'akabirukum. Al-barakah, barakah itu ma'akabirukum, kalau ente sering kumpul dengan orang-orang tua di atas kalian, orang-orang besar. Akabir itu orang-orang tua atau orang-orang besar. Orang-orang besar itu magomnya yang tinggi, ulama, orang-orang soleh itu. Ente nyari barakah, banyak kumpul sama mereka. Masya Allah. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an. Barakatu ma'akabirkum. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardi. Rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an, itu bagi penduduk langit jadi tontonan. Sebagaimana kita ini nonton langit ya, kita ngelihat bintang putih kan ya. Rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an itu bagi penduduk langit kelihatan dari jauh itu bercahaya. Diteloki ambek penduduk langit. Sebagaimana kita itu nonton langit, delok bintang-bintang, mereka tuh menonton ke bumi ini. Rumah-rumah yang sering baca Al-Qur'an kok bintang bara. Kama tatara an-nujum li ahli al-ardi, sebagaimana kita ngelihat bintang-bintang. Kerasan. Bacaan Al-Qur'an itu. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu disenangi malaikat. Disenangi arwah-arwah suci, jin yang bagus, muslim, arwah-arwah suci, itu banyak rumah, makanya kerasan. Seperti keterangan kemarin, rumah yang banyak di situ dikerjakan amal soleh itu kerasan rumahnya. Jadi seperti itu ya. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa bayyana burika lahuma. Al-bay'ani, orang yang jual beli, dua orang jual beli
mereka itu bisa saling khiyar, saling memilih. Malam ya tafarrogo, khiyar tuh saling milih, terus ada apa istilahnya? Khiyar itu apa? Apa? Sing banget apa? Bukan syarat. Khiyar itu loh, apa bahasanya ya? Bahasa sekarang itu. Boleh dikembalikan itu loh. Lek rusak kok balik ya apa jenenge? Garansi. Seseorang kedua pembeli ini jual beli itu dapat garansi. Selagi apa? Malam ya tafarrogo. Oh enggak, bukan garansi. Bisa saling memilih. Ngecek apa garansi itu ketika sudah pulang 3 hari kan khiyarnya ya. Khiyar apa? Ada 2, khiyar majelis sama khiyar syarat. Nah, khiyar majelis ini, khiyar majelis. Bisa saling milih, pokok mereka enggak berpisah. Jadi iso milih, iso batal, iso enggak. Jadi gitu loh. Bisa batal, bisa enggak. Malam ya tafarrogo selagi mereka enggak berpisah dari majelis itu. Tapi dengan syarat apa? In sodaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau mereka itu sama-sama jujur, barangnya memang betul bagus, enggak koro. Wa bayyana terus saling nerang, no, oh ini enggak ya, apa ini barang bekas ya 70%, cacatnya enggak lecet sedikit gini. Jujur maksudnya. Maka ketika ada orang dua penjual dan membeli seperti itu akan dibarokai oleh Allah selagi mereka tidak berpisah. Inti transaksi suwe rundingan, selagi tidak berpisah dengan syarat jujur, paham? Omong-omongannya jujur, tidak goro, lek goro ndak. Wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau bohong disimpan, ada aibnya disimpan. Oh ini paling bagus, ini masih bagus. Memang bekas tapi 90% pemakan lah ndak. Oh goro. Pertama disimpan kerusakannya, aibnya disimpan. Wa kadzaba dan saling bohong. Muhigat. Ndak barokah. Dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala barokahnya. Barokah. Tapi jujur, oh enggak ya ini. Ya saya bekas ini, tapi Masya Allah masih lumayan gini. Barokah. Tapi enggak jujur, enggak ada barokah. Muwakkalun bil mantik. Bala itu banyak turun gara-gara omongan. Bener. Orang yang ngomong kadang gara-gara omongannya itu bisa menurunkan balaknya Allah. Ya omongan koro, omongan lain dan lain semacamnya itu. Makanya as-sakit salim, orang yang banyak diem tuh banyak selamatnya. Jadi gitu. Ngomong sing genai, ngomong sing jujur ya bakal dihisab ya Allah, apa mana omongan sing tidak jujur. Di Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an. Yauma yanfa'us shadiqina sidqahum. Bil kadzibin. Enggak. Alus yauma yus'alu ta. Iya mi. Sidqahum yang gitu itu. Shadiqina sidqahum gitu tuh. Oh di Al-Quran tuh ada ayat pada hari kiamat tuh orang yang jujur tuh bakal dipertanyakan kejujurannya. Fakaifa bil kadzibin, di tafsir itu ada yang terangkan, ya apa wong sing goro. Jadi gitu. Nanti ngaji ku bakal dihisab kayak apa kon ngaji lillahi taala apa ndak. Apa mana apa goro. Masyaallah. Allahumma sallimna wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Harfus ta. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi waghfirna wa faghfir lana wa barakatin lana fi dinina ma'al qudri wa rabbi waghfirna wa fi kulli ma tartadi kullan wa fi anak karama wa rizqi kulla halalan daima wa akhilat ya ulama Allah bil khair ربنا وسعنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول من واغفر رسول أن تقلب من سلا ورسولات الله توفى المصطفى من إلى لك دعانا والأباب بكلاب الدين نازل شفاء وعلى الأرض وصفان وعلى السلام وصحبه الغار اللهم أهدنا بهداك واجعلنا مما يشتهر في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا من خالف أمرنا وأصحاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله بالمجد والثناء. يا عمدتي يا عدتي يا مجدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وجهي عظيم. يا الله سخر الأسباب ودلل الاستعانة وابتلنا الأبواب بنسمك يا كريم. يا الله ارتكد الكيد وكل طغي مريد وحاسد معاند بعكس القاسم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا مجدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وجهي عظيم. يا الله سخر الأسباب ودلل الاستعانة وابتلنا الأبواب بنسمك يا كريم. يا الله ارتكد الكيد وكل طغي مريد وحاسد معاند بعكس القاسم. يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مجدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وجهي عظيم. يا الله سخر الأسباب ودلل الاستعانة وابتلنا الأبواب بنسمك يا كريم. يا الله ارتكد الكيد وكل طغي مريد وحاسد معاند بعكس القاسم. يا الله يا لطيف بملكي يا عليم بملكي يا غفير بملكي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا غفير. يا الله يا لطيف بملكي يا عليم بملكي يا غفير بملكي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا غفير. يا الله يا لطيف بملكي يا عليم بملكي يا غفير بملكي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا غفير. يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزل لم يزل بنا مسلمين. يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزل يا لطيف لم يزل بنا مسلمين. يا الله يا لطيف لم يزل بنا بما نزل يا لطيف لم يزل بنا مسلمين. يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورجع المسلمين. يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورجع المسلمين. يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورجع المسلمين. يا الله.